Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, dalam kehidupan sehari-hari, tak jarang kita menemui hewan kecil yang mengganggu, dan terkadang kita pun membunuhnya karena alasan yang tidak jelas, bahkan tanpa merasa bersalah sedikit pun. Tahukah Anda, dalam Islam ada sekian banyak binatang yang boleh dibunuh, serta terdapat pula beberapa binatang yang haram untuk dibunuh. Terkait haramnya membunuh beberapa binatang tersebut, Islam mempunyai dasar untuk itu, baik dari Al-Quran maupun hadis. Tiap-tiap dari binatang yang haram dibunuh itu pasti mempunyai alasan yang jelas. Maka, sebagai umat Islam, telah sepantasnya kita perlu mentaati tentang itu. Berikut ini adalah 4 binatang yang haram untuk dibunuh di dalam ajaran Islam. Yang pertama adalah laba-laba. Dalam sejarah kisah Nabi, laba-laba dipandang sebagai binatang juru selamat. Rasulullah SAW dikala ia dikejar oleh kalangan Quraisy yang hendak membunuh beliau, diketahui jika dikala itu Rasulullah bersembunyi di dalam gua, dan kalangan kafir Quraisy hampir saja menemukan beliau. Tetapi berkat adanya sarang laba-laba, kaum kafir Quraisy beranggapan jika di dalam gua itu tidak mungkin terdapat orang di dalamnya. Rasulullah SAW kala itu berada di dalam gua Sur yang ditemani sahabat sejatinya, Abu Bakar. Mereka bersembunyi dari banyak orang kafir Quraisy yang ingin membunuh Rasulullah SAW. Orang-orang itu kemudian mendatangi mulut gua guna memastikan apakah betul Nabi Muhammad serta Abu Bakar terdapat di dalamnya. Tetapi apa yang mereka dapati adalah sarang laba-laba yang masih utuh sempurna, serta mereka mendapatkan 2 ekor burung merpati. Maka mereka amat sangat percaya bahwa di dalam gua tersebut tidak berpenghuni. Merujuk pada kisah tersebut, sehingga Islam memutuskan kalau tindakan membunuh laba-laba menjadi sesuatu perihal yang tidak dimaafkan atau diharamkan. Maka dari itu, apabila kalian pernah membunuhnya, maka bertaubatlah. Yang kedua, semut. Semut menjadi salah satu binatang yang dipercayai selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Binatang kecil ini merupakan bala tentara Allah yang terbanyak. Semut juga merupakan salah satu binatang yang dilarang untuk dibunuh dalam agama Islam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, salah seekor semut sempat menggigit salah seorang nabi. Kemudian Nabi itu menyuruh seseorang untuk mendatangi sarang semut serta membakarnya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mewahyukan kepadanya, apakah cuma sebab seekor semut menggigitmu, lalu kalian membasmi satu umat yang senantiasa bertasbih kepadaku? Hadis riwayat Muslim. Kadang kita sendiri sering lupa untuk senantiasa bertasbih kepada Allah, tapi kita malah membunuh semut yang notabene senantiasa melakukan ibadah yang sering kita lupakan, yaitu zikrullah dengan bertasbih. Maka dari itu, marilah kita bertaubat dan memohon ampunan apabila kita sering melakukannya. Yang ketiga, lebah. Lebah adalah salah satu binatang yang istimewa dalam Islam. Apalagi secara harfiah, lebah digunakan sebagai nama dari salah satu surah dalam Al-Quran, yaitu surah An-Nahl. Terselip banyak pelajaran yang dapat dipetik dari kehidupan lebah. Salah satunya yaitu lebah selalu memakan sesuatu yang baik serta halal. Dan perhatikan, apa yang dihasilkan penuh keberkahan, yaitu madu yang mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan manusia. Mayoritas ulama mengatakan, hukum membunuh lebah sama dengan hukum membunuh semut. Dengan landasan itu, pantang membunuhnya serta memakannya. Namun para ulama menerangkan, jika larangan membunuh lebah sebab sang lebah mampu menghasilkan madu yang bermanfaat untuk manusia. Yang keempat, katak.
katak merupakan salah satu hewan yang dilarang syariat untuk dibunuh. Tentu di balik larangan itu, ada alasan mengapa katak tidak boleh dibunuh. Jumhur ulama berpendapat bahwa berdasarkan dalil dan kaidah, membunuh katak hukumnya haram dan memakannya pun hukum haram. Sahabat beriman, membunuh hewan yang tidak bersalah jelas tidak dapat dibenarkan. Kita boleh membunuh hewan itu jika keberadaannya akan mengganggu keselamatan kita. Maka dari itu, mulailah hari ini untuk berhati-hati dalam bertindak walaupun itu hanya membunuh hewan kecil sekalipun. Karena segala sesuatu ciptaan Allah ada tujuan dan hikmah di dalamnya untuk kehidupan manusia. Berikut adalah 4 binatang yang haram untuk dibunuh di dalam ajaran Islam. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.